warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Ibu berharap mudah-mudahan kalian diberi kesehatan dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Pada video pembelajaran hari ini, Ibu Rina akan menjelaskan materi sifat dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ibu Rina berharap setelah mengamati video pembelajaran hari ini, kalian mampu untuk memahami bagaimana sih sifat dan fungsi dari kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, tidak perlu menunggu lama lagi. Mari kita saksikan video pembelajaran berikut. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dua hal yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini, di mana kita akan belajar tentang sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, memahami sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjelaskan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal yang pertama yang akan kita pelajari yaitu mengenai sifat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sifat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu terdiri dari dua sifat. Yang pertama yaitu sifat singkat. Apa sih yang dimaksud dengan sifat singkat? Maksud dari sifat singkat ini yaitu hanya memuat aturan-aturan pokok saja Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hanya memuat garis-garis besar saja sebagai perintah kepada penyelenggara negara untuk menyelenggarakan negara. Adapun aturan-aturan pokok yang terdapat di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan lain yang kedudukannya lebih rendah daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara lengkap dan terperinci, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Sifat singkat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat dicontohkan. Misalnya, di dalam undang-undang terdapat pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Nah, penjabaran dari ayat tersebut terkait pelaksanaan pasal 3 ayat 1 tersebut akan dijelaskan secara lebih detail dalam Undang-Undang Sikdiknas dan peraturan lainnya terkait pelaksanaan pendidikan. Sifat kedua yang dimiliki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu sifat supel atau luwes. Apa sih arti dari sifat supel atau luwes? Memiliki arti bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dapat mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, diperlukan suatu undang-undang dasar yang luas, yang mampu menyesuaikan diri dengan segala situasi dan kondisi perkembangan zaman yang terus berubah.
Pembahasan selanjutnya kita lanjutkan, yaitu membahas mengenai fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak hebat, fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ada 3, yaitu yang pertama sebagai alat kontrol. Apakah suatu peraturan perundangan lain yang lebih rendah kedudukannya sudah sesuai atau belum dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Fungsi yang kedua yaitu sebagai pedoman dalam mengatur penyelenggara kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Pembahasan selanjutnya mengenai kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pertama yaitu merupakan sumber hukum tertulis tertinggi. Yang kedua, menempati urutan tertinggi dalam tata urutan tertinggi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Baiklah anak-anak hebat, demikian video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Dan tetap semangat untuk belajar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.